Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yayang Maulud Subagja. Saya merupakan seorang mahasiswa dari program studi Bisnis Digital S1 Fakultas Ekonomi Universitas Garut. Untuk saat ini, saya sangat tertarik banget sama dunia teknologi, terutama di bidang digital marketing, data science, data analyst, business developer, business analyst, computer vision, bahkan artificial intelligence. Selama kuliah, saya aktif di organisasi himpunan mahasiswa bisnis digital yang bernama Dynasty dari tahun 2023 sampai 2024 selama satu periode. Di organisasi tersebut, saya menjabat sebagai anggota HRD yang berfokus pada kegiatan pengembangan diri, karir, keterampilan, pelatihan, kelas intensif, dan English Meet. Dan saya sering mengikuti berbagai workshop dan kompetisi terkait teknologi, seperti Power BI, Artificial Intelligence for Jobs, Generative AI, bahkan Project Akhir AI. Selain itu, saya juga suka banget belajar hal baru dan berkolaborasi dengan orang lain secara tim maupun mandiri. Di organisasi tersebut, saya dapat belajar untuk melatih public speaking saya, meningkatkan kepercayaan diri, melatih mental, dan bertanggung jawab. Untuk motivasi, saya sangat tertarik mengikuti Digistar kelas internship Telkom 2025 karena ini adalah sebuah kesempatan emas bagi saya untuk terus belajar dan berkontribusi langsung dari para ahli di industri telekomunikasi yang mana ini merupakan salah satu terbesar di Indonesia. Saya yakin dan ingin mengembangkan kemampuan saya dengan memanfaatkan teknologi digital yang saat ini sudah canggih di era zaman 4.0 seperti digital marketing, data analyst, business analyst, business developer, atau bahkan artificial intelligence. Dan saya bisa menemukan kualitas saya dalam berkontribusi pada proyek-proyek inovatif Telkom yang lainnya. Saya berkomitmen untuk memberikan yang terbaik selama program ini, dan siap untuk belajar dari pengalaman baru secara profesional. Selain kuliah, saat ini saya sedang mengerjakan atau melanjutkan proyek akhir saya di program MSIB yang sudah beres. Walaupun tugas akhir saya sudah beres, akan tetapi saya akan melanjutkannya sesuai versi saya. Oke, proyeknya adalah membuat sebuah aplikasi yang bisa mendeteksi ekspresi dan emosi wajah pasien secara real-time dengan menggunakan model CNN dan KNN, dan juga menggunakan metode POS dan API deteksi untuk mengukur dan mengklasifikasikan suatu model dengan memanfaatkan model deep learning sebagai acuan neural network. Juga, model yang sudah dilatih sebelumnya dapat diinterpretasikan ke dalam localhost website. Sekaligus, saya membuat suatu tampilan UI UX yang dengan menggunakan Bootstraps, HTML, CSS, Visual Studio Code, Flash, Environment, Anaconda, dan Python. Dan yang pada akhirnya, saya mendapatkan nilai yang memuaskan dengan nilai indeks 4. Selain itu, saya juga untuk sekarang aktif dan berhasil lolos untuk mengikuti kegiatan sebagai super mentor di Deals Jobs CV and Mentoring di perusahaan Deals dari Desember 2024 yang lalu. Saya sering berkontribusi dan menjadi leader dalam acara-acara mereka. Meskipun jadwalnya musiman, saya selalu berusaha untuk mengatur waktu dengan baik agar bisa maksimal dalam semua kegiatan yang ada. Proyek yang paling berkesan buat saya adalah saat saya mengikuti program MSIB Batch 7 kemarin di salah satu perusahaan edukasi di Jakarta Selatan pada posisi AI 4 Jobs. Dengan judul besar penelitian proyek akhir saya adalah Facial Expression Recognition Application for Emotion Monitoring in Psychological Patient yang mengklasifikasikan ekspresi wajah. Adapun, garis besar dari penelitian ini adalah penelitian ini akan mengembangkan sebuah aplikasi yang menggunakan teknologi CNN untuk mendeteksi ekspresi wajah dan mengklasifikasikan emosi pasien. Aplikasi ini akan membantu psikolog dalam memantau emosi pasien secara objektif, sehingga meningkatkan kualitas terapi yang diberikan. Dalam proyek ini, peran saya adalah sebagai deployment model yang diinterpretasikan ke dalam localhost suatu website, membuat tampilan UI UX menggunakan Visual Studio Code, evaluasi model AI dengan mencocokkan model supaya tidak overfitting menggunakan tingkat akurasi, precision, dan recall. Proyek ini memakan waktu sekitar 3 bulan dan melewati beberapa tahapan AI Project Cycle, mulai dari menentukan suatu masalah atau bisa disebut dengan problem scoping, data acquisition, data exploration, modeling, evaluation,
dan tahap akhir yaitu deployment. Selama pengerjaan, saya sempat mengalami kendala pada saat menentukan dataset yang bagus untuk sebuah model, dimensi model yang terlalu overfitting, dan juga pada tahap deployment website yang nggak kedeteksi gambarnya. Namun, saya berhasil mengatasinya dengan tenang dan sedikit mengevaluasi pembelajaran yang ada, sehingga semua kendala bisa teratasi. Hasil dari proyek ini adalah untuk membuat suatu aplikasi yang bisa menunjang masyarakat atau pasien bila mana mereka tidak tahu emosi apa yang ada di dalam mereka dan situasi kondisi mereka. Saya sangat puas dengan hasil yang saya dapatkan dan pengalaman yang saya peroleh. Dari proyek ini, saya berhasil mendapatkan nilai yang memuaskan, yaitu dengan indeks 4 dari total keseluruhan. Tools atau aplikasi yang saya kuasai selama ini untuk pekerjaan saya yaitu seperti Python dengan tingkat kemampuannya itu 9/10, Anaconda dengan tingkat kemampuan 8/10, Microsoft Office seperti Microsoft Word, PowerPoint, dan Excel, tingkat kemampuannya yaitu 9/10, MySQL dengan tingkat kemampuan 7/10, C++ dengan tingkat kemampuan 8/10, Canva dengan tingkat kemampuan 10/10, Google Document, Google Slide, dan Spreadsheet dengan tingkat kemampuan 9/10, Visual Studio Code dengan tingkat kemampuan 9/10, WordPress atau Exam dengan tingkat kemampuan 9/10. Baik, terima kasih dan sekian dari saya. Semoga saya bisa lolos dan berhasil untuk magang di PT Telkom kali ini. Sampai jumpa semuanya.